Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materinya kita lanjut lagi tentang Gaussian Mixture Models. Jadi di beberapa minggu terakhir kita udah sempat bahas tentang K-means untuk clustering. Hari ini kita bahas tentang Mixture Models. Ini menggunakan algoritma yang sama sebetulnya dengan K-means, cuman ada beberapa tweaknya, ada beberapa perubahan di dalamnya. Dan sebenarnya sih untuk materi hari ini tidak akan terlalu banyak. Karena sifatnya sebagian besar kita udah bahas di K-means. Ya. Jadi nanti kita lihat perbandingannya apa perbedaannya. So, ada dua cuman yang mau disampaikan. Pertama, motivasinya kenapa kita harus pakai Gaussian Mixture Models dan si algoritma Gaussian Mixture Models itu sendiri. Dan seperti namanya, Gaussian, ini membutuhkan pemahaman tentang distribusi Gaussian sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang bingung, mungkin perlu diulas lagi materi tentang distribusi Gaussiannya di minggu ke-3, kalau salah ya, minggu ke-4. Silahkan dicek lagi materinya. Ini akan menggunakan konsep-konsep dari distribusi Gaussian gitu, dan bagaimana ekstensinya ke multivariate Gaussian juga. Jadi ini bahan bacaannya bisa dilihat. Yang pertama di Python Data Science Handbook ada tentang Gaussian Mixture Models, ada contohnya juga di sana, kodenya juga ada. Kemudian kalau mau lihat di bukunya Data Mining, bukunya Witten Frank, yang bikin WK itu silahkan dilihat section 93, atau ada juga di buku Elements of Statistical Learning. Ya, itu di sectionnya udah saya kasih nomornya di sana, silahkan dicek aja. So, motivasinya, kenapa sih kita ngebahas Gaussian Mixture Models ini gitu ya. Jadi, di kebanyakan kasus sebetulnya kalau kita melakukan clustering, clusternya belum tentu hanya tergabung ke, artinya satu data point belum tentu tergabung ke hanya satu cluster saja gitu ya. Jadi misalnya kita coba ngelihat berita-berita berikut yang ini ya, kita coba news clustering ya kalau berita. Kalau ini kira-kira masuknya ke klaster berita apa ya? Gitu. Kalau mau ditebak kategorinya, kira-kira ini kategori berita apa? Olahraga. Olahraga boleh. Ada yang lain? Apa yang kebayang? Mungkin kalau ada yang tahu lebih spesifik, ini sepak bola gitu ya. Jadi bisa olahraga, bisa sepak bola. Sebenarnya bisa juga yang lain. Nanti kita lihat kira-kira. Ya kan dia bahas tentang orang bicara tentang moral, etika, sportivitas gitu. Mungkin dia bisa masuk ke humaniora, bisa jadi gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, anggaplah ini olahraga dulu gitu ya. Kalau misalnya yang ini apa kira-kira? Masuknya kategori apa? Religi. Religi. Ya, religi atau agama gitu ya, boleh. Nah, jadi kalau yang tadi olahraga, yang ini agama. Nah, kalau ini kira-kira apa? Apakah masuk agama, apakah masuk olahraga gitu? Karena ini ada tentang Muhammad Salah gitu. Muhammad Salah pemain sepak bola gitu. Jadi masuk ke kategori olahraga, dan dia bahas tentang Liga Champions juga gitu di judulnya kan. Tapi di sisi yang lain dia juga masuk ke Muslim, puasa gitu. Jadi hubungannya juga sama religi gitu. Jadi sebenarnya ini masuk kemana gitu? Kalau mau dibilang, kalau di situs berita gitu, di portal berita ini masuknya kemungkinan cuma salah satu. Olahraga saja gitu, misalnya religi saja gitu. Tapi kan sebetulnya kita melihat bahwa ada irisannya di sini, nggak semuanya olahraga, tapi juga ada bahasan religinya di dalam artikel ini gitu. Ya, jadi seperti itu maksudnya gitu. Di kebanyakan kasus kita tidak melihat semuanya hitam putih saja gitu, atau tergabung ke satu klaster saja, tapi bisa tergabung ke beberapa klaster sekaligus. Jadi ada sebagian klaster agamanya, ada sebagian ke klaster olahraganya. Kira-kira kayak gitu gambarannya. Gitu. Nah, berapa persennya itu urusan nanti. Tapi intinya ada sebagian agamanya, ada sebagian olahraganya. Nah, itu kenapa kita perlu membagi-bagi klasternya mungkin dengan menggunakan soft boundary nanti bahasanya, seperti yang kita sempat bahas. Nah, yang perlu dilihat juga adalah apakah kemudian kalau misalnya sepak bola harus dibedakan dengan olahraga. Gitu. Misalnya yang satu ternyata di atas yang lain gitu, ada hierarkinya di sana, bisa jadi kan sebetulnya. Atau ketika kita bicara fikih dan akidah itu tingkatannya sama, atau yang satu di atas yang lain, atau seperti apa gitu, atau jangan-jangan ada irisannya antara fikih dan akidah misalnya. Nah, itu yang perlu dicari tahu. Jadi ketika kita bicara clustering, tidak semuanya sederhana seperti yang kita lihat di K-means kemarin. Gitu. Di K-means dia masuk ke salah satu cluster saja dan sudah selesai. Gitu.
Tapi ketika kita bilang klasternya mau merepresentasikan yang satu sepak bola, yang satu olahraga, apakah kemudian kita bisa melihat tingkatan-tingkatannya atau hierarkinya. Kemudian kalau ketika kita melihat ada irisannya gitu, apakah kita harus memaksakan dia masuk ke salah satu klaster saja? Gimana kalau sifatnya berupa keanggotaan gitu, ya kira-kira seperti itu. Nah, jadi saya mau mengingatkan lagi tentang jenis-jenis clustering. Yang pertama adalah secara tujuannya itu monothetic, jadi berdasarkan common property-nya. Ini kita lihat di KD trees gitu ya. Misalnya tinggi badan di atas 160 atau tinggi badan di bawah 160 gitu. Itu kan monothetic. Jadi common property, nilainya sama di atas sekian atau di bawah sekian. Kalau polythetic kita pakai pengukuran jarak. Ya, K-mean salah satu contoh politetik gitu. Jadi kita mengukur jarak antara data points-nya dengan cluster centers-nya, gitu, atau centroids-nya. Kemudian ada yang irisan. Nah, irisan hard clustering dan soft clustering, atau hard boundary dan soft boundary. Di K-mean sifatnya hard boundary gitu. Jadi dia hanya masuk ke satu cluster saja, nggak bisa masuk ke lebih dari satu cluster. Nah, di hari ini yang kita bahas Gaussian Mission Models itu sifatnya soft boundary atau soft clustering. Gitu. Jadi dia bisa masuk ke beberapa cluster sekaligus gitu, dengan nilai keanggotaan tertentu. Dan terakhir adalah flat versus hierarchical. Gitu. Untuk flat versus hierarchical ini, by K-means maupun Gaussian Mission Models, dua-duanya masuk ke kategori flat clustering. Nah, hierarchical clustering itu bisa dipelajarin kalau nanti ambil kelas data mining. Ya, di kelas data mining dibahas hierarchical clustering. Dan ada beberapa cara untuk melakukan hierarchical clustering tersebut. Ya, mungkin ada yang pernah dengar istilahnya agglomerative clustering gitu, misalnya iterated K-means gitu, semacam itu. Ya. So, K-means itu masuknya ke polythetic, hard boundaries, dan flat. Sementara yang hari ini kita pelajarin nanti sifatnya hanya mengubah definisi. Nah, kalau dilihat contoh kasusnya seperti ini, kita punya ada dua dimensi gitu ya. Ada dimensi pertama, dimensi kedua, ini adalah X1-nya, ini adalah X2, jadi dimensi pertama, dimensi kedua. Terus kemudian kita dapat 4 cluster di sini gitu ya. Jadi dari sekian banyak data points, kita dapat 4 cluster, mungkin di setiap clusternya nanti diwakili dengan satu centroid. Anggaplah kira-kira di sini centroids-nya. Ya, dan perhatikan walaupun sebenarnya kelihatannya kok kayaknya ini lingkaran, tapi ini kok masuk ke yang kuning ya. Ya karena tadi gitu dia sifatnya hard boundary gitu. Dia hanya bisa masuk ke yang paling besar atau yang paling dekat saja gitu. Walaupun dari sini ke sini mungkin beda tipis gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ambil data point yang ini gitu ya. Data point yang ini jarak dari sini ke sininya sama jarak dari sini ke sininya mungkin nggak terlalu jauh gitu. Jadi dia geser sedikit aja mungkin dia langsung masuk ke yang ungu gitu, bukan yang ke yang kuning. Tapi karena dia hard boundary dia hanya bisa masuk ke kuning atau ungu gitu dan tidak dua-duanya. Jadi sifatnya XOR aja gitu, nggak mungkin masuk ke dua-duanya. Padahal kan sebenarnya ini daerah perbatasan gitu yang sebenarnya mungkin aja masuk ke salah satu gitu. Bisa jadi tidak sepenuhnya masuk ke kuning atau tidak sepenuhnya masuk ke yang ungu. Kira-kira begitu. Nah, di Gaussian Mixed Models kita mau menyelesaikan masalah itu gitu. Sifatnya soft boundaries gitu. Jadi ada irisannya yang bisa kita lihat di sana. Kalau gambarannya kira-kira seperti ini. Dan karena kita pakai Gaussian, jadi bentuk boundary-nya nggak harus lingkaran, gitu, tapi bisa ellipsoid seperti ini, gitu. Mungkin saya ellipse gitu ya. Dan kalau kalian lihat baik-baik, ini bentuk klasternya gitu ya. Itu ada perubahannya, ada gradasi warnanya. Nah, gradasi warnanya menunjukkan bahwa semakin dekat dengan cluster centernya, semakin dekat dengan centroidnya, maka yang terjadi keanggotaannya semakin tinggi terhadap cluster tersebut. Gitu. Artinya yang di tengah ini, kalau bahasa mudahnya gitu ya, yang tengah ini kuning banget gitu. Sementara makin keluar ini kuning aja gitu. Kira-kira gitu. Ya, jadi makin keluar nilai keanggotaannya semakin rendah. Ya samalah. Ini mungkin mewakili intuisi kita kalau kita lihat kelompok-kelompok gitu ya. Anggaplah himpunan mahasiswa gitu kan. Ada anggota yang aktif sekali di himpunan mahasiswa sehingga kalau kita melihat oh si X tuh himpunan banget anaknya gitu. Jadi kalau kita melihat si X kita langsung ingat himpunannya gitu. Kita langsung mengasosiasikan dia dengan himpunannya. Tapi ada orang yang sebenarnya juga tergabung di himpunan tapi mungkin nggak terlalu aktif gitu. Di acara-acara mungkinnya ada sekali dua kali datang gitu tapi nggak pernah jadi panitia misalnya. Kira-kira kayak gitu. Ya, dan sekali lagi kalau kita bicara unit, bisa jadi nanti ada klaster yang lain berupa kelas, bisa jadi ada klaster yang lain berupa, I don't know, teman sepermainan yang lain misalnya. Jadi dia bisa tergabung di beberapa klaster sekaligus gitu, terus ada nilai keanggotaannya gitu, seberapa termasuk dia ke dalam klaster tersebut.
Itu kira-kira intuisinya, dan kenapa kita melakukan Gaussian mixture models gitu. Jadi kenapa kita nggak berhenti di K-means saja. So, sampai sini untuk intuisinya atau motivasinya kira-kira cukup jelas atau enggak? Atau ada yang masih mau ditanyakan? Jelas, Pak. Oke. Saya lanjut ya. Jadi, tentang algoritma Gaussian mixture models itu sendiri. So, di Gaussian mixture models atau mixture models secara keseluruhan, jadi Gaussian itu hanya salah satu jenis distribusinya. Jadi kalau kalian mau cari lebih lanjut, sebetulnya ada jenis mixture models yang lain. Kalian mau googling nanti akan ketemu misalnya T mixture models gitu, jadi student T gitu ya yang dipakai, atau misalnya mau pakai distribusi yang lain, I don't know apa yang mungkin kalian kepikiran ya bisa aja gitu. Tapi ya perlu diingat nature dari data points atau atributnya itu apa gitu. Kalau dia integer atau discrete kayak gimana, kalau dia continue kayak gimana nanti. Distribusi normal kan sebetulnya atau Gaussian itu sebetulnya cukup sering kita lihat di banyak data gitu, sehingga itu yang dipakai sebagai dasarnya si Gaussian mixture models ini. Nah, jadi seperti namanya, karena ada Gaussian, ada distribusi Gaussian-nya gitu. Sebenarnya si Gauss itu pintar sekali ya gitu. Jadi kalau kalian nemu nama Gaussian tidak selalu berarti distribusi Gaussian gitu. Bisa jadi ada Gauss yang lain. Gitu. Kalau kayak di aljabar linear mungkin kalian pernah dengar eliminasi Gauss-Jordan ya. Gauss-nya di situ bukan distribusi Gaussian, gitu, tapi si Gauss-nya itu, si Gauss-nya sendiri, Carl Friedrich Gauss-nya itu pintar banget gitu. Dia punya banyak hal yang diatributkan ke namanya dia, gitu. Terutama yang berhubungan dengan matematika atau fisika. So anyway, Gaussian di sini, distribusi Gaussian berarti pendekatannya memang probabilistik gitu ya. Tadi seperti saya bilang, ini bisa kita lihat sebagai nilai keanggotaannya. Karena kan probabilistik berarti nilainya antara 0 sampai 1. Berarti kita mau melihat keanggotaan si orang ini apakah berapa persen gitu ya dalam suatu cluster. Kira-kira seperti itu. Nah, setiap cluster nanti adalah jadinya model generatif gitu. Karena kita mengasosiasikan cluster itu dengan distribusi tertentu, maka ketika kita udah dapat distribusinya, kita bisa generate data yang baru kan, gitu. Seperti halnya di Naive Bayes, kita nge-fit datanya dengan suatu distribusi, maka kita bisa mengenerate data yang baru dari distribusi yang kita udah tahu tadi. Jadi sifatnya juga generatif. Dan dia sifatnya parametrik, menggunakan parameter, karena pakai distribusi Gaussian, ya berarti ada parameter mu dan sigma-nya. Dia ada rata-ratanya dan ada standar deviasinya. Algoritmanya sama seperti yang dipakai di K-means, yaitu EM algorithm atau expectation maximization algorithm. Ya, ini contohnya Gaussian mixture models untuk satu dimensi. Jadi kalau di sini adalah kasusnya kita punya dimensinya ini aja, cuma si sumbu X ini aja. Jadi atributnya cuma X ini aja. Ini adalah probability dia masuk ke cluster tersebut. Sumbu Y-nya adalah probability data point yang ini masuk ke cluster yang ini atau masuk ke cluster yang ini, kira-kira. Ya, gambarannya kira-kira seperti itu nanti. Nah, kalau di sini kasusnya adalah kita punya dua cluster gitu. Ini cluster yang pertama, ini cluster yang kedua. Jadi bentuknya memang ya distribusi Gaussian kalau kalian lihat, distribusi normal gitu. Itu kira-kira. Nah, yang nanti perlu dilihat adalah di titik-titik yang di daerah perbatasan gitu. Misalnya di sini gitu. Ini kan dia mungkin masuk orange juga, mungkin masuk biru juga gitu. Tapi udah nggak di tengah-tengah. Kalau di sini kan artinya probabilitas dia masuk ke yang biru kan lebih besar di daerah sini. Tapi ketika dia di daerah sini, probabilitas birunya kecil, yang orange-nya juga kecil. Gitu. Nah, sehingga nanti kita perlu hitung probability cluster-nya given nilai X-nya berapa. Itu yang perlu kita hitung nanti. Itu gambarannya kurang lebih. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita tidak tahu kelasnya. Jadi kan kayak di K-means kemarin kan salah satu cara untuk menentukan jumlah cluster itu dengan menggunakan kelas referensinya. Kalau kita nggak tahu kelasnya terus gimana? Yang kita pakai adalah expectation maximization algorithm, sama kayak di K-means. Jadi yang pertama adalah kita inisialisasi dengan dua Gaussian secara acak. Jadi algoritmanya mirip sekali dengan K-means. Nanti kalian bisa mencoba membandingkan ini. Yang pertama adalah dia inisialisasi dua Gaussians-nya tadi. Kasusnya ini satu dimensi dulu ya. Saya belum bicara dimensi lebih banyak. Ini kasusnya satu dimensi. Jadi sumbu X-nya aja yang kita mau lihat gitu. Ini adalah hasil dari ini adalah fungsi gitu ya dari sumbu X-nya. Jadi kita punya mu A dan sigma A. Anggaplah ini yang biru tadi, ini yang orange gitu. Boleh
kira-kira. Jadi anggaplah ini yang biru, ini yang orange gitu ya. Jadi cluster 1, cluster 2, atau cluster A, cluster B. Nah, kemudian tahapannya gimana? Kita ulangi sampai konvergen. Yang pertama adalah cek dulu. Expectation step itu selalu ngecek X itu ekspektasinya masuk ke cluster yang mana sih gitu. Jadi XI itu masuk ke cluster A atau cluster B. Gimana cara melihatnya? Ya berarti probability A masuk ke cluster A given XI. Ya, sama kayak kita bilang bahwa probability Y sama dengan 1 given XI. Y sama dengan 1 given XI. Kayak kasusnya di klasifikasi, mirip seperti itu sebetulnya. Gitu. Nah, gimana cara ngitungnya kalau di sini? Karena kita pakai probabilitas seperti ini, udah given ini, salah satu cara mencarinya ya dengan menggunakan Bayes rule, gitu. Ya, kalau kalian ingat Bayes rule kan, probability A given XI adalah probability XI given A, ini likelihood-nya, prior-nya probability A per probability XI. Probability A ini apa, prior-nya ini apa? Nah, prior-nya ini kita bisa assign nanti dengan menggunakan berapa banyak data points-nya gitu, misalnya yang kita masukin ke A, atau berapa kita mau taruh gitu, kemungkinannya masuk ke cluster A, berapa kemungkinannya kita masuk ke cluster B. Itu sesuatu yang terserah kita mau taruhnya berapa. Dan bisa dioptimasi, tapi pada dasarnya dibebaskan ke kita untuk menentukannya seperti apa. Ya, ini normalizing constantnya. Nah, karena dia cuma 2 cluster, kalau dalam kasus ini ada cluster A dan cluster B, berarti probability masuk ke cluster B adalah 1 minus probability masuk ke cluster A. Ini kan AI itu adalah probability masuk ke cluster A. Data point ke I masuk ke cluster A. Ya, jadi probability B-nya itu adalah 1 minus AI. Gitu. Jadi kalau mau dengan notasi yang lain, kita boleh nulisnya probability masuk ke cluster A given nilai XI-nya berapa. Sehingga probability masuk ke cluster B given XI-nya itu adalah 1 minus probability dari masuk ke cluster A given XI. Gitu. Kalau masih nggak biasa dengan notasi seperti ini, cara melihatnya bisa dengan lebih lengkap kayak gini, ya. Nilai XI-nya ya nanti tidak tergantung nilai XI-nya berapa gitu. Gitu. Nah, itu expectation step-nya. Jadi nanti kita lakukan untuk setiap data point XI, kita coba cari nilai probabilitasnya. Dia lebih mungkin masuk ke cluster yang mana. Kemudian yang berikutnya adalah M step-nya, tahapan maximization-nya. Jadi kita memperbaiki nilainya. Seperti halnya di K-means, kan kita mengubah cluster center-nya ya, centroids-nya dipindahkan sesuai dengan setelah kita masukkan, ini kira-kira data points-nya masuk ke cluster yang mana. Nah, M step-nya yang dilakukan adalah kita perbaiki nilai mu dan sigma squared-nya. Nilai mu-nya bisa diperbaiki dengan ini. Ini kan sebenarnya weighted average ya, kalau kalian lihat gitu. Jadi ini probability masuk ke cluster A untuk data pertama, probability untuk masuk cluster A untuk cluster kedua, dan seterusnya. Jadi nanti dijumlahin, kemudian dibagi dengan probability cluster A-nya semua berapa. Masuk ke cluster A untuk data point 1, 2, 3, sampai ke N itu berapa. Gitu. Jadi, ya kira-kira seperti itu gambarannya. Ini bisa dihitung aja nanti. Kira-kira seperti apa. Terus, di sini adalah untuk sigma squared-nya. Gitu. Sigma squared-nya, kalau diingat kan, variansi dari X, kan ini kan variansi ya. Jadi, variansi dari X-nya, itu kan kalau diingat rumusnya ini adalah ekspektasi dari selisih antara X dengan ekspektasi dari X kan, gitu dikuadratin. Jadi yang ini yang kita mau ambil X minus IX-nya gitu. Jadi XI minus mu A-nya. Kalau kita pakai untuk cluster yang A, berarti ini mu A. X1 minus mu A, X2 minus mu A, X3 minus mu A gitu. Jadi seberapa selisihnya dengan rata-rata yang kemudian dikuadratkan supaya dapat variansinya. Nah, ini sama kayak weighted average. Jadi kan kayak ngitung rata-rata sebetulnya. Ya, ingat kasus saya yang waktu itu sempat dikasih contohnya, misalnya kita punya tinggi badan 160, 162, 164 gitu ya. Ini contohnya 4 ini aja dulu. Cara ngitung rata-ratanya bisa ini dijumlahin semua, kemudian dibagi 4. Cara lainnya adalah 2/4 dikali 160 ditambah 1/4 dikali 162 plus 1/4 kali 164. Ini kan probability-nya. Iya kan? Nah, ini tuh nilai ininya. Sama. Itu.
Dan ingat kalau ini dijumlahkan ini 2/4 tambah 1/4 tambah 1/4 itu nanti totalnya 1. Tapi kalaupun dia totalnya nggak 1 ya nggak apa-apa karena ini nantinya jadi weighted average. Gitu. Kira-kira gitu gambarannya. Cukup kebayang nggak maksudnya? Maksudnya intuisinya kebayang nggak? Kenapa bisa sampai ke sini? Bayang juga. Ya. Oke, nanti kalian bisa buka lab-nya untuk yang Gaussian Mixture Models ini ada lab-nya, ada praktikumnya. Kalian bisa buka notebook-nya terus cobain aja. Di situ kita coba bikin Gaussian Mixture Models from scratch gitu. Jadi bikin sendiri algoritmanya gitu. Nggak pakai punyanya scikit-learn. Gitu. Nanti bisa dibandingkan dengan scikit-learn. Tapi kalian bisa ngebandingin implementasinya kira-kira seperti apa. Mudah-mudahan lebih kebayang gitu. Kalau kalian nggak bisa ngikutin matematiknya, coba ikutin secara programmingnya gitu biar lebih kebayang. Ya. So itu yang dilakukan. Nah, ini adalah untuk mu A dan sigma squared A. Untuk setiap data point atau setiap cluster kita perlu menghitung ini, memperbaiki dua-duanya gitu. Jadi untuk setiap clusternya kalau nanti ada B, ya berarti mu B ini sigma B squared gitu. Semuanya dihitung gitu. Jadi nanti ini B1, X1, B2, X2 dan seterusnya. Ya. Itu perlu dilakukan juga gitu. Jadi ini itu untuk mu B kita ngitung B1 X1 plus B2 X2 plus something something plus Bn Xn. Itu ya, dan seterusnya B1 plus B2 plus bla 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 plus Bn. Ini untuk mu B. Nanti kalau ada 3 cluster ya berarti 3 dilakukan mu C gitu. C1, X1, C2, X2 dan seterusnya. Ya. Nah, makanya biasanya ini kan biar memudahkan kalian melihatnya ada A dan B, tapi kalau kita udah kehabisan notasi, misalnya klasternya lebih dari jumlah karakter kan biasanya atau alfabet itu kan cuma 26 gitu. Kalau klaster yang kita bikin 27 terus gimana? Ya makanya kita pakai istilahnya biasanya C1, C2, C3. Ini klaster 1, klaster 2, klaster 3. Intinya kayak gitu. Tapi ini saya kasih toy example yang dulu, contoh gampangnya dulu, mainannya dulu. Ini 2 klaster ada A, ada B. Kadang ditulisnya mu C1, ini sigma C1 gitu. Mu C2, sigma C2. Itu sama aja. Ya. Jadi intinya jangan bingung kalau nanti baca di literatur yang lain terus tulisannya beda gitu. Yang penting kalian paham, oh ini bentuknya kira-kira sama gitu. Jadi kalian tinggal mencocokkan di variabel ini sebenarnya tergabungnya ke yang mana. Itu. So, nah ini untuk prior-nya dari base rule kita bisa set tetap, jadi dia nggak berubah-ubah dari awal priornya segitu sampai terakhir ya priornya tetap segitu. Prior ini menentukan yang tadi ya yang di atas pas mau ngitung pas di e-step-nya gitu kita kan pakai prior. Bisa dibikin fix, bisa juga berubah-ubah gitu. Jadi fix kalau berubah-ubah prior-nya ya kita lihat dari probabilitasnya berapa gitu. Kan tadi kita dapat nih probabilitasnya. Terus kita udah ngitung, udah diperbaiki. Di step berikutnya AI yang tadi kita udah dapat itu dipakai untuk ngitung PA yang baru gitu, atau A yang baru. Jadi ini adalah A1 plus A2 plus ini sampai N dibagi dengan N jumlah data points-nya berapa. Gitu. Terus nanti kita dapat PA-nya, berarti PB-nya adalah 1 minus PA. Itu aja gitu. Ini juga nanti bisa dicontoh yang kalian cobain di lab-nya itu bisa coba dimain-mainin untuk melihat nanti perbedaannya hasilnya seperti apa. Gitu. So, ini gambarannya ya kita coba ngeran mission models dalam satu dimensi. Ini hasil dari lab-nya ya. Jadi saya cuma kasih hasil gambarannya aja. Kodenya itu ada di lab-nya, silahkan dibuka nanti. Intinya di tahapan ini adalah kita mau ngitung ini probability C given X-nya gitu atau probability A. Kan sebenarnya ini bisa A atau B ya. Anggaplah ini A ini B gitu ya. Probability A given X atau probability B given X. Tapi kan kita mau nama generiknya berarti C gitu ya. Probability masuk cluster tersebut given data points-nya. Ini data points-nya masih abu-abu, berarti kita belum masukin ke cluster mana-mana, karena ini tahapan inisialisasi ya. Ini inisialisasi, ini kita baru inisialisasi, belum ada yang dilakukan di sini, baru inisialisasi nilai A dan B-nya dengan yang ini berarti akan mengikuti distribusi Gaussian dengan mu A dan sigma A square. Gitu. Kemudian yang ini adalah distribusi Gaussian juga dengan mu B dan sigma B square. Gitu ya. Jadi ini rata-ratanya, terus nanti ada standard deviasi. Nah, terus gimana yang dilakukan? Yang pertama adalah tahapan expectation-nya dulu. Gitu. Kita expectation-nya, jadi data point, untuk semua data point-nya kita ngitung. Data point yang ini masuknya ke yang biru atau yang orange ya, gitu. Masuknya ke yang A atau yang B. Gitu. Kita ngitung tadi, probability dia masuk C-nya adalah A, given X ke I. Ini anggaplah ini data point ke I. Ya, I-nya. Kita ngitung probability C-nya masuk ke B given XI-nya berapa. Terus kita gambarin.
Itu terus setelah kita hitungnya gimana ya? Pakai ini. Pakai base rule, terus ini menggunakan distribusi Gaussian, PDF-nya dari Gaussian. Gitu. Kalau misalnya kita anggapnya kita masuk ke sini kan nanti dapat nilainya berapa tuh PDF dari Gaussian. Juga itu PDF-nya sebagai likelihood-nya gitu ya, terus dikali dengan prior-nya dibagi dengan normalizing constant. Itu setelah kita jalankan dapat step-nya untuk yang pertama ternyata berubah bentuknya. Jadi yang tadinya belum masuk kemana-mana setelah IM-nya gitu ya, jadi kan satu tahapannya IM yang pertama terbentuklah seperti ini gitu. Bentuk seperti ini semua udah punya kelompoknya nih sekarang gitu. Jadi ini berdasarkan kelompok yang paling besar, tapi sebetulnya kalau mau dilihat lebih lanjut, yang ini mungkin bentuknya sebenarnya kalau kita gambarin lingkarannya gitu ya, ini mungkin lebih banyak orange-nya gitu misalnya, bisa aja. Misalnya gini, ini sebagian warnanya biru, terus sebagian besar lagi warnanya orange. Ini untuk menggambarkan titik yang ini ya. Jadi lebih besar tentang sebagian besar orange, sebagian kecilnya biru. Anggaplah gitu ya, misalnya ini 80%, terus yang birunya 20% itu bisa kayak gitu. Ya, jadi spesifik titik yang ini 20% masuk biru, 80% masuk yang orange. Itu terus yang lainnya juga bisa dihitung. Gitu. Makin ke sini ya berarti peluang masuk ke yang birunya lebih besar gitu daripada yang orange. Itu kira-kira gambarannya. Terus iya, itu kita jalanin berkali-kali kan, ini kan setelah ini baru memperbaiki nilai cluster centernya, terus berubah nggak nilainya nanti? Ya berubah lagi gitu. Kita nge-fit lagi IM step lagi, ternyata dia akan berubah bentuknya gitu. Jadi kecenderungannya lebih ke yang kanan ketarik, yang kiri mungkin lebih masuk ke yang biru nanti jadinya, karena yang ini tergeser, nilai rata-ratanya tergeser, sama kayak kita mau perbaiki nilai cluster centernya gitu. Ini kan cluster centernya di sini berarti diwakili dengan rata-ratanya itu tadi, mu-nya itu. Itu terus udah. Ya, jadi dari sini terus ke sini sampai dia nanti konvergen. Gitu kira-kira. Ini kayaknya salah sih saya. Harusnya ini bukan PCX tapi PX given C-nya berarti ya. Karena kan kelasnya yang ini, kalau kita masukin kelas yang ini, X-nya yang mana itu garis yang ini. Jadi ini PX given C bukan PC given X, karena totalnya harusnya jadi ini jadi nggak 100%. Ini PX given C berarti bukan PC given X. Karena ini Gaussian yang PDF dari Gaussian density-nya. Ya, so itu terus untuk model probabilistiknya. Nah, yang kita mau tahu nanti milih nilai K-nya gimana gitu, kayak di K-means gitu kan. Kalau di K-means kan ada script plot-nya gitu ya. Kalau di Gaussian Mixture Models gimana gitu? Apakah pakai script plot juga atau gimana? Karena di sini khususnya kan dia bisa masuk ke beberapa kelompok sekaligus gitu. Terus apa yang dihitung cluster centernya gimana dong? Masa mau dihitung ke semuanya? Kan enggak. Sementara nilainya probabilistik tadi. Jadi yang dilakukan adalah menggunakan maksimum likelihood-nya. Maksimum likelihood-nya adalah joint probability-nya gitu. Jadi berapa peluangnya melihat data poin XI, X1, X2, X3 sampai ke XN. Ini adalah yang ini. Kalau di sini K itu mewakili klasternya ya. Ini cluster nih, cluster. Jadi cluster ke K gitu. Ini prior-nya tadi, ini likelihood-nya. Kemudian ini untuk setiap data point gitu. Jadi dikalikan kan peluang data point pertama, data point kedua, data point ketiga dan seterusnya gitu. Jadi ini normalizing konstannya kan ini sebenarnya. Kita mau melihat untuk semua nilai K yang mungkin, K yang pertama, K yang kedua, K yang ketiga, cluster pertama. Jadi probabilitas dia masuk ke cluster pertama, probabilitas masuk cluster kedua, probabilitas masuk cluster ketiga. Kemudian untuk semua data points kira-kira nilainya seperti apa probabilitasnya. Nah di sini karena kita mencari maksimum likelihood, triknya hampir selalu sama, kalikan dengan logaritma dulu supaya ngebuang produknya, bukan mengubah produknya jadi sum, karena kalau udah jadi sum lebih gampang untuk cari turunannya nanti kan gitu. Atau karena probabilistik mau nilainya kecil sekali gitu juga bisa kelihatan, kalau besar sekali juga bisa kelihatan pakai logaritma. So anyway, ini berubah bentuknya jadi log of sum gitu ya. Log dari produk itu adalah sum of log, sorry.
jadi sum of log, yang depannya berubah menjadi sum of log, sum sisanya. Terus kalau kita lihat lagi lanjutannya, nah yang menarik adalah sebenarnya kalau kita mau lihat si likelihood ini gitu ya, ketika kita membuat nilai k-nya, jumlah klasternya dibuat sama dengan jumlah data points-nya, maka sebenarnya likelihood-nya bisa jadi besar sekali gitu. Bisa jadi sangat bagus. Ini nanti coba dipikirkan baik-baik, tapi intinya gini. Analoginya dalam K-means, bayangkan kalau misalnya di K-means kalian buat jumlah klasternya sama dengan jumlah data points-nya. Apa yang terjadi? Jarak agregat intra-clusternya jadi sangat kecil. Karena kan kalau setiap cluster, misalnya kita punya data point ini, beberapa gitu, ini misalnya ada 4 atau beberapa, 6 gitu misalnya data point-nya. Kita bisa jadi 1 cluster, atau 2 cluster, atau 3 cluster. Terserah berapa gitu. Anggaplah kita misalnya jadikan 2 cluster gitu. Berarti cluster centernya di sini dan sini. Berarti kan kita ngitung jarak ini ya. Kita ngitung jarak ini terus dijumlahkan gitu kan. Jarak agregat interclusternya. Ini sebenarnya intinya sama karena kan kita jumlahin probabilitasnya. Nah, kalau di kasus Gaussian atau di K-means gitu ya, ini analogi dalam K-means-nya, kalau kita coba sama gitu ya, jadi jumlah data points-nya itu adalah jumlah klasternya, artinya kita bukan bikin 2 klaster tapi bikin 6 klaster. Sekarang kan jarak ini di setiap titiknya kan menjadi cluster center gitu, dan jarak antara titik tersebut dengan cluster centernya 0. Iya kan? Jarak ini 0, jarak ini 0, jarak ini 0, jarak ini 0, jarak ini 0. Apakah itu yang paling bagus? Ya enggak gitu. Kenapa? Karena itu ya sama aja kayak overfitting. Kita nggak dapat cluster yang bermakna jadinya. Kalau ada data point yang baru, clusternya ya jadi salah. Gitu. Dia masuk ke cluster yang salah, bukan seperti yang kita harapkan. Gitu. Jadi ada nilai K yang optimal, yang parameternya tidak terlalu banyak, gitu, tapi bisa menggambarkan cukup banyak datanya. Ya, nah membandingkan jumlah parameter dengan goodness of fit-nya, gitu, seberapa bagus dia bisa nge-fit datanya, itu yang kita kenal dalam Occam's Razor. Gitu. Ya, Occam's Razor bilang kalau ada 2 model dengan akurasi yang sama atau performance yang sama, kira-kira kalau dalam kasus ini berarti yang likelihood-nya sama, tapi jumlah parameternya yang satu lebih banyak dari yang lain, maka pilih yang parameternya lebih sedikit. Itu katanya Occam's Razor. Nah, apa ya istilahnya, ejawantahnya dari Occam's Razor atau salah satu implementasinya dari Occam's Razor, ide Occam's Razor itu adalah dengan information criterion, gitu ya. Yang populer ini ada Bayesian information criterion dan AKIK information criterion. Si BIC ini sendiri, Bayesian information criterion ini sebenarnya ada yang dispute, apa bahasa Indonesia? Ada yang tidak setuju dengan Bayesian information criterion ini karena dia katanya ya, menurut pendapat dia, saya belum bisa paham dengan baik, tapi saya perlu menyampaikan ini. Ada yang bilang bahwa kalau Bayesian information criterion itu tidak Bayesian dan bukan berupa information criterion. Gitu. Jadi, so anyway, jadi kalau di Bayesian information criterion kita mau kan idenya selalu mau memaksimalkan likelihood-nya gitu kan. Gimana caranya memaksimalkan likelihood-nya? Tapi ada constraint-nya. Constraint-nya adalah parameternya tidak boleh terlalu banyak gitu. Sehingga ini likelihood-nya dikurang dengan jumlah parameternya, setengah dari jumlah parameternya kali log n itu jumlah datanya berapa. Kira-kira seperti itu. Nah, kita cari nilai yang maksimal berapa. Nah, di AKIK information criterion yang kita mau cari adalah minimumnya. Gitu. Nah, minimumnya kenapa? Karena kita pakai minus dari likelihood-nya. Gitu. Kalau kalian ingat di logistic regression kan kita melakukan hal yang kurang lebih sama ya. Jadi kita mendefinisikan fungsi error-nya sebagai minus dari fungsi likelihood-nya. Kalau diingat di tugas 3 juga sempat dibahas, kita mencari fungsi errornya itu fungsi errornya itu kita aproksimasi dengan minus dari fungsi likelihood-nya. Ini sama gitu. Kita mau mencari nilai minimum dari minus dari likelihood-nya. Di depannya ada jumlah parameternya. Kalau parameternya terlalu banyak, maka kan nilainya jadi besar. Nilai ini kan jadi terlalu besar. Sehingga harus parameternya kecil tapi likelihood-nya juga cukup besar gitu sehingga nilai ini jadi sangat kecil. Gitu harapannya kurang lebih. Nah, parameter ini apa ya? Parameter ini sebenarnya sama kayak jumlah klasternya berapa gitu. Jumlah parameter ini si P ini itu
berbanding lurus dengan jumlah cluster yang kita pakai berapa gitu. Atau dalam kasus ini kan kalau kita pakai Gaussian mixture model berarti kan ada mu dan sigma squared-nya gitu ya, berarti 2 kali K-nya gitu kira-kira. 2 kali jumlah clusternya berapa. Gitu ya. So L itu adalah log latitude-nya, B adalah jumlah parameternya. Itu. Nah, ini kalian bisa coba-coba implementasi sendiri kalau mau, tapi di scikit-learn sebetulnya kalau pakai Gaussian mixture models itu bisa langsung dilihat juga. Jadi tinggal dimodelkan saja langsung di sana. Kita bisa dapat PIC AIC-nya, dan di kasus ini adalah kita mau melihat kasusnya ketika nilai yang terbaiknya berapa gitu. Kita mau mencari nilai terbaiknya. Kalau di sini kan kasusnya berarti AIC-nya yang paling kecil ya, berapa? AIC-nya paling kecil kan di antara ya kira-kira segini sampai sini lah. Ini kecil, cukup kecil. Ya, lembahnya yang paling rendah. Berarti untuk data yang kita punya dalam kasus ini, kalau kita apply Gaussian mixture models, maka jumlah cluster terbaiknya antara 8 sampai 12. Gitu kira-kira. Ya. Saran saya sebetulnya yang lebih banyak dipakai itu si AIC ini. Kalau nanti kalian belajar tentang Bayesian Statistics juga, di bukunya Richard McElrath tentang statistical rethinking, gitu, dia ngebahas untuk komparasi model, sebetulnya yang dipakai itu adalah AIC dan ada satu lagi namanya WAIC, Widely Applicable Information Criterion, atau Watanabe Akaike, gitu. Kadang namanya itu dia nama penemunya. So anyway, ada AIC dan WAIC. Tapi kalau di scikit-learn yang diimplementasi itu BIC dan AIC-nya. Saran saya sebenarnya yang perlu dilihat itu lebih ke AIC-nya dulu sih. Jadi kita fokusnya ke nilai AIC-nya kalau mau membandingkan nilainya. Sebenarnya saya ingat di salah satu tugas dari yang kalian kerjain kemana ada yang sempat ngeluarin tentang AIC. Nah, mudah-mudahan intuisi tentang AIC-nya bisa cukup kebayang dari sini. Ya, jadi idenya adalah kita mau menghasilkan model yang cukup sederhana, tapi yang bisa memaksimalkan likelihood-nya. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Ya, itu yang mau kita lakukan dengan menghitung AIC ini. Gitu. Dengan tadi prinsipnya si Occam's razor itu. Ya, nah ini sekedar perbandingan saja. Jadi yang saya sampaikan di kuliah pengenalan pola ini hanya 2 jenis algoritma clustering, satu K-means, yang kedua adalah Gaussian mixture models. Sebetulnya ada banyak algoritma yang lain. Kalau kalian cari di scikit-learn itu banyak. Ya, contohnya ada mini-batch K-means, ada finite tree propagation, ada min-shift clustering, ada spectral clustering, word, aglomeratif, dan seterusnya. Gitu ya. Aglomeratif ini yang hierarchical clustering. Ini ada beberapa contoh toy dataset-nya, jadi dataset buatan yang kita mau lihat kapan suatu algoritma bisa berhasil atau kapan suatu algoritma bisa gagal melakukan clustering. Mini batch K-means ini kayak K-means aja, tapi kalau data points-nya jauh lebih banyak, kita bisa melakukan dengan mini batch. Intinya gitu, ini biar lebih scalable aja K-means-nya. Nah, kalau di sini dilihat bahwa K-means gagal untuk data points-nya yang kayak gini. Kan intuisinya ya sebenarnya kalau dataset yang pertama, harusnya cluster yang pertama lingkaran yang tengah, cluster yang kedua lingkaran yang luar. Di spectral clustering berhasil di sini, di B-scan berhasil, optics berhasil. Tapi kalau K-means, bahkan Gaussian mixture model juga masih gagal. Ya, dataset yang kedua, ini juga masih gagal K-means-nya, karena kan kita harapannya ini yang pertama, yang kedua yang bawah, gitu, crescent yang bawah. Itu sabit yang atas sama sabit yang bawah. Beberapa algoritma yang berhasil, yang gagal juga kita bisa lihat. Kalau datasetnya seperti yang ketiga gimana gitu. Nah, di dataset yang ketiga ini sempat kita bahas kemarin di K-means. Kalau misalnya data points-nya berdekatan, kemudian variansinya berbeda gitu ya, K-means akan gagal. Tapi Gaussian mixture models enggak, karena dia bisa menangkap perbedaan variansi tersebut. Mana yang perlu dilihat adalah di sini, kalau kayak di B-scan atau di optics, hitam ini artinya ini adalah algoritma clustering yang sifatnya kalau di B-scan gitu ya, berdasarkan kedekatan data points aja. Jadi kalian bisa baca sendiri dan ini cukup banyak dipakai. Tapi yang hitam ini artinya dia nggak masuk ke cluster manapun. Gitu. Jadi outliers lah bisa kira-kira dianggapnya seperti itu. Dataset yang keempat misalnya contohnya dia ellipsoids gitu, jadi nggak lingkaran tapi ellipsoids, manjang gini. Ternyata mini batch K-means nggak berhasil nangkap, tapi Gaussian mixture model bisa sangat bagus menangkap clusternya gitu. Karena tadi dia bisa ini kan kayak multivariate Gaussian aja, bivariate Gaussian aja. Kalau di sini sebenarnya semua algoritma berhasil dengan cukup baik. Kalau terpisah, terus
data points-nya terpisah gitu, cluster-clusternya cukup terpisah gitu dan punya lingkaran gitu. Semua algoritma bisa bekerja dengan cukup baik. Yang bawah sebenarnya kalau boleh dibilang itu nggak ada klasternya gitu, dan kita atau satu klaster besar saja gitu. Dan yang berhasil ya cuma ini mean shift gitu, DB-scan, optics, agglomerative clustering. Tapi kalau K-means dia menganggap ada klaster, padahal sebenarnya kalau kita melihat mungkin ini nggak ada klasternya. Ini satu klaster besar aja. Bukan nggak ada klaster, satu klaster besar saja. Tapi kalau karena kita yang harus ngeset nilai K-nya, terus kita set K-nya 3 di sini kasusnya, ya mungkin dia dapatnya seperti ini. Padahal bisa jadi ini cuma satu cluster. Gitu kira-kira. Ya, jadi ini perbandingan dari beberapa algoritma clustering. Cuman yang umum dipakai yaitu K-means, kemudian Gaussian Mission Models. DB-scan ini juga cukup dipakai. Kalian bisa belajar sendiri, tapi algoritmanya, cara kerjanya DB-scan ini seperti apa. Ya, ini nggak terlalu susah kok sebenarnya. Intuisinya at least nggak terlalu susah untuk DB-scan. Gitu. So, secara umum ringkasannya Gaussian Mission Models itu algoritma clustering, sifatnya politetik, soft boundary dan flat. Ya, politetik karena berdasarkan kedekatan jarak, kita ngelihat cluster center gitu kan. Kemudian soft boundary dia punya nilai keanggotaannya, masuk ke cluster A berapa, masuk ke cluster B berapa, dan dia flat, nggak ada hierarkinya. Terus Gaussian Mission Models itu pendekatan probabilistik untuk clustering. Yang tadi itu kenapa dia bisa melakukan soft boundary, karena sifatnya probabilistik. Kita pakai asumsi distribusi Gaussian di sini. Algoritma yang dipakai sama dengan K-means, yaitu dengan EM algorithm atau expectation maximization. Dan tadi untuk membandingkan apakah berapa banyak jumlah cluster yang perlu dipakai, itu perlu dibandingkan antara likelihood-nya sama jumlah parameternya, ditimbang-timbang. Nah, cara menimbangnya untuk menemukan jumlah cluster terbaik itu adalah dengan AIC atau BIC, gitu ya. Archaic Information Criterion atau Bayesian Information Criterion. Ya, untuk menggambarkan kompleksitasnya dan seberapa bagus fitness of modelnya berapa. Itu aja. Ini referensi lebih lanjutnya untuk yang data points tadi, yang query data sets itu bisa dilihat di dokumentasinya scikit-learn, dibuka aja cluster comparison. Terus bisa dibaca di bukunya Jake Van der Plas untuk contoh kode yang lain dari Gaussian Mission Models. Pak mau tanya Pak. Ya, silakan. Pak, yang tadi kan masalah apa AIC dan BIC-nya kan, berarti kan kita kan nyari yang kapan nilai AIC-nya minimal, jadi istilahnya kita dapat log likelihood-nya yang maksimal. Nah, yang di tugas yang kemarin saya sempat coba-coba kok tren AIC dan BIC-nya dia turun terus ya Pak ya. Gitu. Saya coba kan kemarin kan di tugas Bapak suruh mulai dari coba klasternya antara 2 sampai 10. Itu trennya dia turun terus. Ya udah saya penasaran, saya coba 2 sampai 100. Sama trennya juga turun juga gitu. Kecuali AIC selalu turun tapi BIC-nya dia mulai cenderung naik lagi. Itu hal yang normal atau ada sesuatu yang salah di situ, Pak? Sebenarnya bisa ada beberapa masalah sih di sana yang perlu dilihat. Kalau dilihat rumusnya kayak misalnya AIC tadi, jumlah parameternya bertambah, likelihood-nya berkurang. Harusnya sih itu nggak begitu normal ya. Harusnya dia ada masanya ketika dia nanti naik lagi seperti ini. Bisa jadi yang perlu dicek pertama adalah, kalau saya lebih senang juga mencoba direduksi dulu ke dimensi yang lebih rendah, baru nanti dilihat klasternya yang terbentuk seperti apa. At least visually kita bisa dapat suatu reduksinya, kalau bisa yang lebih advance daripada PCA gitu, misalnya pakai Disney gitu, pakai UMAP, itu biasanya lebih kebayang. Tapi kalau dia turun terus AIC-nya, kayaknya ada yang aneh sih, karena harusnya di satu titik, karena kalau dilihat di sini ya, kan log likelihood itu bisa nambah terus ya. Iya kan, artinya kenaikan log likelihood-nya tidak seimbang. Iya, kenaikan log likelihood-nya tidak seimbang dengan kenaikan dari jumlah parameternya gitu. Artinya parameternya kalau turun terus, berarti log likelihood-nya nambahnya banyak sekali gitu, tapi tidak sesuai dengan jumlah parameternya nambahnya berapa.
Kenapa ya? Harus saya lihat spesifiknya sih kasusnya. Mungkin perlu coba aja di hitung-hitung manual gitu. Ini kan ada cara perhitungannya kira-kira gitu. Terus dilihat aja AKG information criteria-nya. Itu bukan karena overfitting, Pak. Coret-coret Kan aja. Enggak saya sih. kepikiran, bukan ya, Pak? Kalau overfitting justru AIC tujuannya untuk menghindari overfitting tadi karena kita memasukkan jumlah parameternya juga ke sana gitu. Bahwa kalau parameternya terlalu banyak maka nanti AIC-nya jadi terlalu besar gitu sehingga kita tidak mengharapkan itu. Kita kan mau mencari AIC-nya yang kecil, jadi kompleksitas modelnya yang cukup kecil tapi bisa menggambarkan datanya dengan cukup baik. Oke, nanti coba saya lihat lagi deh, Pak. Mungkin perlu dilihat lagi. Ya, bisa jadi juga ada bug-nya, entah di library-nya ada bug-nya atau di kode yang kamu buat mungkin ada bug. Perlu dicek lagi sih. Tapi untuk caranya benar ya Pak, maksudnya dalam artian pertama kita reduksi dulu apa dimensinya. Yang kalau misalnya yang Bapak kemarin pakai truncated SVD. Iya. Sama apa TFID test nih udah selesai dari itu baru di apa namanya dicari yang apa AIC-nya ini tadi. Iya harusnya sih gitu di question model. Mungkin perlu dicek pas nge-fit-nya antara mungkin ada yang salah di pipeline-nya gitu. Jadi pas di apa Pak? Pipeline-nya. Jadi maksudnya prosesnya yang pertama apa terus berikutnya apa gitu. Jadi kayak fit pas nge-fit-nya seperti apa gitu. Iya. Dicek aja gitu karena atau proses ngerannya mungkin ada yang salah bolak-balik. Saya nggak tahu. Harusnya sih di satu titik dia bisa naik, dia akan naik lagi gitu, si AIC-nya. Kalau misalnya turun terus, ada yang aneh sih. Atau nggak tahu, saya belum bisa bicara apa untuk sekarang. Harus dilihat datasetnya lagi nanti sih. Itu kira-kira. Ada lagi yang mau ditanya? Oh iya Pak, berarti yang apa dari yang penjelasannya Bapak ini saya simpulkan kalau bisa dikaitkan dengan yang tugas 4 kemarin kan kita punya 5 kelas untuk beritanya itu. Setelah melakukan hasil ini kan asumsinya kita nggak tahu kelasnya berapa, jadi kemungkinan bisa lebih atau bisa kurang dari 5 kan ya Pak ya? Yes, nggak harus 5 gitu, walaupun dikasih kelasnya 5, mau kelasnya lebih dari 5 ya nggak apa-apa gitu. Terus ya nanti coba aja diinterpretasi masing-masing klaster itu apa yang membuat satu klaster berbeda dengan klaster yang lainnya gitu kan. Kalian selalu bisa, jadi evaluasinya selalu bisa kayak di kemarin contohnya ada intrinsic dan extrinsic kan gitu. Jadi intrinsiknya mungkin kalian bisa ngelihat dari sisi teksnya sendiri, itu kan berita ya, datasetnya berita. Kalian bisa ngelihat isi beritanya apa, bedanya apa. Mungkin misalnya beritanya tentang olahraga, mungkin yang satu olahraganya spesifik di sepak bola, yang satu spesifik di basket misalnya. Walaupun secara kelasnya semua dimasukin ke dalam olahraga gitu. Kelasnya olahraga gitu. Tapi kan secara klasternya kita bisa ngeliat, oh ini ada klaster sepak bola, ini ada klaster basket gitu. Itu kan bisa jadi berbeda. Karena kata-katanya mungkin berbeda misalnya. Bisa jadi gitu. Jadi itu yang perlu dicek. Nah, analisis yang kayak gitu yang bisa dimasukin ke dalam kesimpulannya juga gitu. Jadi kalian nggak cuma apa yang udah di-run, tapi di kesimpulannya bisa dilihat eksplorasi-eksplorasi seperti itu yang bisa ditambahkan. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.